إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam karya Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan Adabu Salatil Lail, rangkaian adab salat malam. Sampai di poin berapa? Terakhir di poin kedua ya. Selanjutnya di antara adab salatul lail yang ketiga, bukalah salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian kerjakanlah salat sekehendakmu sesudahnya. Dasar dari poin ini adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat malam, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Tentu di antara faidahnya hal ini akan menjadi modal dasar untuk memacu semangat kita melaksanakan rakaat-rakaat berikutnya. Jadi dibuka dengan 2 rakaat yang ringan dulu sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan, atau kalau dalam dunia olahraga ada istilah apa, Bu? Pemanasan, pelenturan, begitu ya, atau apapun istilahnya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sangat penting sekali karena ibadah salat malam itu bukan ibadah ringan. Hanya orang-orang istimewa, hanya orang-orang yang mulia, orang-orang saleh yang bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka ini menjadi pembuka yang baik. Salat saja dulu secara ringan 2 rakaat. Ringan tuh yang dimaksud bukan tidak tumakninah. Tetap tumakninahnya dijaga sesuai dengan kriteria syariat. Jadi ringan di situ ya berarti meringankan bacaan suratnya,
Jadi surat yang pendek saja dulu. Kalau standar orang kita, surat pendek itu surat apa, Bu? Yes, seputaran itu saja. 4 kul. Yang bikin kul ke hati. Atau mungkin mencukupkan dengan Fatihah saja, tidak ada masalah. Mengambil yang wajibnya saja, mengambil yang rukunnya saja. Allahu Akbar. Langsung ta'awudz. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah sampai waladhdallin amin. Langsung ruku. Boleh seperti itu? Boleh. Nanti bacaan-bacaan yang lainnya biasa sesuai dengan bacaannya. Rukuknya subhana rabbiyal azim 3 kali. Nanti i'tidalnya juga begitu. I'tidal yang paling pendek Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Kemudian sujud doanya sesuai subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah itu yang paling ringannya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun disebut ringan, tapi kadar tumakninahnya tetap dijaga. Berikutnya, di antara adab salatul lail, bangunkan suamimu untuk ikut menunaikan salat. Ini adab yang semestinya masing-masing muslim muslimah melakukannya, terutama yang sudah berumah tangga, bersinergi dalam kebaikan, ta'awun 'alal birri, termasuk di dalam salat malam ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa ini faidahnya kalau suami istri bersinergi di dalam salat malam? Faidahnya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sanadnya hasan, ada di Sunan Abi Daud, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi, rahimallahum ra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi alma. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada waktu malam lalu dia mengerjakan salat. Bangun di malam hari, maksudnya sebelum masuk waktu subuh, yakni pada waktu-waktu salat lain. Dia bangun di waktu malam, kemudian dia sendiri mengerjakan salat malam, dan setelah itu membangunkan suaminya. Jika si suami enggan, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Jadi ibu, kita dapat doa rahmat. Apa makna doa rahmat itu? Kalau ibu didoakan oleh seseorang, semoga Allah merahmatimu, Allah yarham, rahimakallah, rahimakillah, rahimakumullah. Ustadz kalau ceramah itu kan suka ada jamaah, para jamaah yang dirahmati Allah, atau para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, itu kan doa rahmat. Apa maknanya rahmat itu, Bu? Udah jadi bahasa kita rahmat. Banyak orang tua yang memberi nama anaknya rahmat. Terus maknanya apa rahmat itu? Siapa yang tahu? Artinya apa, Bu, rahmat? Terjemahnya saja.
Apa rahmat? Yang suaminya namanya Rahmat. Apa artinya? Atau anaknya Rahmat, cucunya namanya Rahmat. Kadang orang kita pakainya D, Rahmad. Mungkin aslinya Rahmat. Taib. Jadi Rahmat itu artinya apa, Bu? Ini ada ibu-ibu enggak? Sariawannya. Dijawab aja, enggak apa-apa, bukan khutbah Jumat. Kasih sayang. Itu terjemahannya, ya. Kasih sayang. Kalau maknanya apa? Maknanya apa? Disayangi oleh Allah. Itu sinonimnya. Apa makna kalau ada orang mendoakan kita dengan rahmat? Sudah belajar usul salasah? Sudah ya. Kan kita sekarang sedang bahas kitab tauhid. Taib, apa maknanya Ibu? Rahmat itu makna kalau ada orang mendoakan rahmat untuk kita, itu maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan memberikan taufik inayah di masa yang akan datang. Itu maknanya. Jadi dalam banget doa rahmat itu. Makanya doa rahmat ini sering dialamatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia biasanya akan didoakan dengan doa rahmat. Kitab ini misalkan ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Fulan bin Fulan rahimahullah. Maknanya apa? Berarti si Fulan ini, Syekh Fulan ini sudah meninggal dunia. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah itu artinya tadi, berarti beliau ini didoakan oleh umat Islam, semoga diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, diberikan taufik dan inayah di masa yang akan datang. Dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Yang masih hidup butuh, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Nah, Nabi ketika beliau mendoakan dengan doa rahmat, maka maknanya itu. Semoga Allah mengampuni dosa seorang istri dan memberikan taufik inayah semoga Allah mengampuni dosa seorang istri dari dosa-dosanya yang lalu dan memberikan taufik inayah di masa yang akan datang ketika si wanita ini bangun di malam hari dan sholat malam. Satu lagi rentetannya, dan dia berusaha membangunkan suaminya. Gimana Bu bangunin suami? Digebukin? Jangan. Disun keningnya. Begitu. Sebentar aja itu bangun Ibu. Gitu ya. Dia digembrong nyamuk itu 10 nyamuk tetap aja ngorok. Gitu. Tapi kalau disun keningnya oleh istrinya, seketika itu juga langsung cenghar itu. Ya. Begitu cara banguninnya. Bangunkan dengan cinta. Ya. Fa'in aba, jika dia enggan, susah dibangunkan, mungkin sering ya istri mendapati suaminya begitu, susah dibangunkan. Atau sebaliknya Bu, ibu yang susah dibangunin suami. Ayo yang mana ini? Rahasia ya. Kalau si suaminya enggan, maka istri yang solehah tadi nadhahat fi wajhihi alma, dia akan memercikkan air
ke wajahnya. Nah, ini percikan cinta juga, Ibu. Jadi memercikan air ke wajah, ini pakai cinta. Kalau pakai benci, dendam, bukan dipercikin, diguyur pakai ember. Masya Allah. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak sekali ya hal-hal yang bermanfaat di dalam rumah tangga. Bagaimana suami dan istri itu berta'awun alal birri wat taqwa dalam urusan sholat, terutama adalah sholat malam sebagai sholat sunnah yang paling afdal dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini adab yang semestinya dilakukan oleh para istri atau para suami. Suami juga sama, kalau dia bangun duluan, didoakan rahmat oleh Nabi jika dia bangun kemudian sholat malam dan berusaha membangunkan istrinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adab yang kelima. Apabila rasa kantuk menyerangmu dengan kuat, sedangkan pada waktu itu engkau sedang sholat, begitu ya, sudah sedang sholat ini, tapi rasa kantuknya begitu berat, ya, 1 rakaat itu nguapnya sampai 10 kali. Oh, ini berat, ya. Nguap lagi, kadang tidak sadar dengan apa yang dibaca. Dalam kondisi seperti itu, petunjuk dalam syariat hendaknya tidur dulu saja. Jangan dipaksain sampai hilang rasa kantuk darimu. Kemudian bangkitlah kembali dan kerjakanlah sholat apabila engkau sudah kembali bersemangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'anu ala lisanih falam yadri ma yaqulu falyadji'." Kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian melakukan sholat malam, lalu bacaan Al-Qur'annya fasta'jama, bacaan Al-Qur'annya jadi terasa asing di lidahnya. Ini tadi saya baca apa? Artinya dia tidak sadar dengan apa yang dibaca. Kalau tidak sadar, otomatis dia tidak bisa memahami apa yang diucapkan. Sebagian orang kan dia mudeng dengan bacaan tapi tidak mudeng dengan apa? Dengan makna. Nah, ini bagaimana kalau orang bacaannya itu tidak disadari ini sedang baca apa? Maka lebih-lebih lagi dia tidak bisa memahami apa yang dia ucapkan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyadji, hendaklah dia tidur, berbaring aja dulu, begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Nabi suruh tidur? Kenapa, Ibu? Pertama ya sholatnya jadi berantakan kan, sholatnya jadi nggak benar. Ya, ini merusak sholat kalau orang sholatnya model begitu. Kemudian tentu akan memberatkan. Dan kaidah di dalam Islam, ibadah itu bukan dengan menyiksa diri. Ya, ibadah itu bukan dengan menyiksa diri. Karena menyiksa diri itu bukan ibadah. Barakallahu fikum. Ada orang yang nyiksa dirinya puasa terus, puasa wisol, tidak pernah berbuka, nyambung terus puasa. Ada orang yang menyiksa dirinya tidak mau menikah. Emang kalau nggak punya pasangan tersiksa, Ibu? Tersiksa tidak? Tanya saja ke yang tidak punya pasangan. Ada orang yang menyiksa dirinya tidak mau menikah. Wala atazawwajun nisa, aku tidak akan pernah menikahi wanita. Dia beranggapan bahwa
wanita itu penghambat ibadah. Begitu ya. Kemudian ada yang tidak mau tidur, pengen sholat terus. Mereka ini ditegur oleh Nabi, ketiga-tiganya ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku sholat, aku pun tidur. Ya, aku menikahi beberapa wanita, aku puasa, aku pun berbuka. Jadi ibadah itu jangan menyiksa diri. Kalau memang saat kita sholat malam, ternyata kita diserang dengan rasa kantuk yang begitu berat, maka kata Nabi, falyadhaji, tidur saja. Sampai kapan? Sampai siang hari? Bablas dong. Sampai sekiranya kita bisa kembali semangat, begitu ya. Atau ada yang paling mujarab tuh ngilangin kantuk. Apa Bu? Mandi. Gak apa-apa kan, diselingi mandi. Jam 3:30 mandi. Itu sehat ya, mandi pagi itu sehat. Habis mandi jangan lanjut tidur ya, lanjutkan sholatnya. Barakallahu fiikum. Nabi SAW juga bersabda, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat selagi dia kuat dan bersemangat. Fa idza kasala au fatara falyarqud, apabila dia merasa malas atau merasa futur, merasa lemah, maka hendaklah dia itu tidur. Makanya nanti ada ya tidurnya Nabi sebelum sholat subuh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena Nabi selesai tahajud, beliau berbaring dulu beberapa saat, sejenak sebelum dikumandangkannya azan subuh. Ada berikutnya, disunahkan bagimu untuk memanjangkan waktu saat qiyam, yakni waktu ketika berdiri. Memanjangkan waktu berdiri maksudnya apa, Bu? Memanjangkan ya sholat di waktu berdiri itu maksudnya apa? Membaca surat yang panjang-panjang. Karena Fatihah nggak bisa dipanjang-panjang, nggak bisa dipendek-pendek. Fatihah ya Fatihah segitu. Sab'u mathani ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya 7 ayat saja. Berarti yang memungkinkan untuk kita menambah panjang waktu berdiri kita adalah dengan membaca surat-surat atau ayat-ayat yang panjang. Taib. Namun catatannya adalah jangan sampai bacaan yang panjang itu memberatkan diri kita. Ya sewajarnya saja. Sewajarnya dalam kadar yang sedang kita tingkatkan, begitu ya. Tidak bisa ujug-ujug orang tidak punya kebiasaan sholat malam, kemudian sekalinya sholat malam langsung baca surat Al-Baqarah, begitu ya, cuman 2 rakaat, 2 juz setengah. Ya habis itu insya Allah teler dia, gitu kan? Jadi sesuai dengan kadar yang sedang kita tingkatkan. Ya kalau orang serius, dia ingin punya jatah yang banyak dari sholat malam, ya mungkin di awal-awal dia belajar membiasakan diri, ya yang ringan-ringan saja dulu, ad-duha ke bawah, begitu kan? 11 rakaat dari ad-duha sampai surat apa, gitu kan? Yang ringan-ringan aja dulu. Dibiasakan itu seminggu, 2 minggu kah, atau sebulan, tapi ajak, begitu ya. Nah, nanti bulan berikutnya naik levelnya. Sekarang dari anaba, begitu ya. Anaba ke bawah. Ya, anaba bisa dibagi 2 rakaat. Terus seperti itu lebih panjang, dibiasain dulu. Mungkin jarak sebulan. Nanti naikkan lagi levelnya dan begitu seterusnya. Sampai kemudian kita bisa menikmati yang namanya berpanjang-panjang di dalam sholat malam.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi silahkan dipanjangkan waktu berdirinya, tapi jangan sampai memberatkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdhalus salat tulul kunut." Sebaik-baik salat itu adalah salat yang lama waktu berdirinya. Maksudnya panjang bacaannya, insyaallah. Di Balikpapan saya pernah mendengar ada pesantren kalau Ramadan tuh Masya Allah ibu, terutama 10 terakhir Ramadan itu mereka start dari jam 12 ya, selesai jam 3, selesai setengah 4, beberapa saat sebelum waktu sahur. Ini Masya Allah. Taib. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berdiri saat mengerjakan salat malam sampai kedua telapak kaki beliau itu pecah-pecah, bengkak-bengkak. Begitu ya. Kalau orang itu panjang berdiri. Ada yang sudah sampai ke taraf itu, Bu? Yang bicara aja belum ini. Sampai ke titik level kaki kita itu pecah-pecah, kaki kita bengkak-bengkak. Belum ada. Mungkin ada begitu ya, tapi bukan karena tulul kunut. Tapi karena asam urat. Baru 2 rakaat sudah bengkak-bengkak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu itu menjadi keistimewaan tersendiri bagi Nabi. Ya, Nabi itu bukan tidak merasakan sakit, beliau manusia. Pasti ketika tatafattar qadamah, telapak kakinya itu pecah, bengkak, pasti beliau merasakan sakit. Namun, ibu yang dirahmati Allah, kelezatan tulul kunut yang ada pada salat beliau itu jauh lebih nikmat dirasakan oleh Nabi sehingga mengalahkan rasa sakitnya. Demikian. Barakallahu fiikum. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semangat untuk salat malam. Jangan ketika banyak hutang saja ya, rajin sholat malam itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pemanjangan waktu ini khusus berlaku, tidak khusus berlaku pada saat baca Al-Quran saja atau ketika berdiri saja. Namun juga pada saat gerakan-gerakan yang lainnya. Gerakan rukuknya, sujudnya, di saat duduk, di saat berdoa, atau pada keseluruhan sholat. Jadi tartibnya itu dipakai gitu ya. Ada sebagian orang ibu, ini bacaannya panjang. Ya, dia baca surat-surat panjang. Misalkan baca surat Al-Hasyr 1 rakaat. Pas rukunya pendek. Nah ini kurang tartib yang seperti itu. Walaupun dia baca bacaan ruku sesuai dengan bacaan semestinya. Namun kalau kita baca surat yang panjang, ayat yang panjang di dalam berdiri kita, maka rukunya itu semisal, hampir mirip dengan apa yang kita baca saat berdiri. Maksudnya apa? Durasinya itu. Maka kalau orang baca surat yang panjang, rukunya pasti agak panjang. I'tidalnya mirip panjangnya ruku. Kemudian sujudnya mirip panjangnya i'tidal. Dan demikian seterusnya. Semakin ke rakaat berikutnya, semakin kondisinya lebih ringan. Begitu. Itu tartibnya ibu ya. Makanya kan Nabi kalau di rakaat pertama ini sholat wajib, Nabi baca istiftah, gitu kan?
baru Fatihah, baru surat, kan begitu. Terus kalau di rakaat kedua ada istiftah Ibu? Tidak ada, langsung baca Fatihah, habis itu surat. Nah, surat yang dibaca Nabi di rakaat kedua itu biasanya lebih pendek daripada surat yang dibaca di rakaat pertama. Kemudian di rakaat ketiga itu cukup Fatihah saja, walaupun sesekali boleh kita pakai surat. Tapi yang sering dilakukan adalah di rakaat ketiga, di rakaat keempat cukup Fatihah saja. Artinya semakin ke sini semakin memendek. Nah, kalau kemudian dibacanya, misalkan ya, rakaat pertama baca surat An-Nas. Pas di rakaat kedua bacanya surat Al-Ghasyiyah. Boleh Ibu? Boleh tidak? Boleh saja, sah-sah saja, tapi tartibnya kurang pas. Tartibnya kurang pas. Rakaat pertama silahkan panjang, rakaat kedua lebih dipendekkan. Kalau mau Al-Ghasyiyah dulu, baru kemudian setelah itu surat yang lebih pendek. Bisa dipahami ini? Nah, begitu. Nah, kalau yang dibaca pada saat berdiri itu adalah bacaan surat yang panjang, maka rukuknya pun demikian. I'tidalnya, sujudnya, dan seterusnya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, yang di dalamnya termaktub bahwa Nabi membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu rakaat. Dari Al-Baqarah sampai selesai An-Nisa. Satu rakaat saja itu, Bu. Berapa juz itu? Al-Baqarah saja 2 juz 1/4 kan? Ini tambah Ali Imran, tambah An-Nisa. Ada yang bawa mushaf? Coba ujung surat An-Nisa itu di juz keberapa? Juz ke-6 tuh. Juz ke-6 itu masih surat An-Nisa. Ya kan? Juz ke-6 berarti 5 juz. 5 juz sekian. 5 juz 1/4. 5 juz 1/4. 5 juz 1/4. Berarti berapa halaman tuh? 5 juznya saja 100 halaman. Ya, kalau 1/4 ya tambah 5. Berarti 105 halaman. Makanya di Mushaf Madinah surat Al-Maidah itu di halaman 106, kan begitu. Insyaallah 105 halaman dibaca berapa rakaat, Bu? Dibaca oleh Nabi berapa rakaat? 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Entah berapa jam itu kalau dihitung jam. Kalau orang bacaan tartil taruhlah 40 menit. Ya, 1 juz. 40 kali 5 berapa? 40 kali 5 berapa, Bu? 200 menit dibagi 60. 3 jam lebih kan? 3 jam lebih berdiri. Ya, gimana enggak bengkak-bengkak? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu kalau kita ambil standar 1 juz 40 menit. Kalau yang bacaannya hadir, bacaannya lebih cepat lagi, taruhlah 1/2 jam. Begitu ya. Berarti 2 jam setengahan. 2 jam setengah berdiri 1 rakaat baca 3 surat paling panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, ini pernah dibaca oleh Nabi di 1 rakaat. Maka Hudzaifah
radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kemudian Nabi ruku dan beliau berucap, Subhana rabbiyal azim, Maha suci pemeliharaku yang maha agung. Maka lamanya ruku beliau itu seperti lamanya berdiri. Perhatikan ini. Lamanya ruku Nabi itu mirip dengan lama berdirinya. Kemudian beliau berucap, Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Lantas beliau berdiri lama pada saat i'tidal, hampir sama dengan lamanya ruku beliau. Insyaallah. Selanjutnya beliau bersujud dan beliau mengucapkan doa sujud, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci pemeliharaku yang maha tinggi. Lama waktu sujud Nabi itu hampir sama dengan lamanya waktu berdirinya. Maksudnya waktu i'tidal. Wah, lama sekali ini, Ibu. Nah, di sini beliau berikan catatan, akan tetapi ini semua bukanlah syarat. Namun hanya keutamaan saja. Pemanjangan waktu sholat ini dilakukan sesuai kemampuan masing-masing orang. Begitu ya. Rasa-rasanya kalau kita belum ada yang pernah nyoba. Gitu ya. Jangankan 1 rakaat, gitu ya. 3 bulan sudah berlalu itu Al-Baqarah nggak pernah dibaca. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang mampu memanjang-manjangkan bacaan salat lail silahkan, tapi jangan sampai memberatkan. Jangan sampai habis tahajud panjang itu kemudian kecapean, akhirnya subuhnya bablas. Nah, itu tentu tidak diperkenankan. Berikutnya, adab yang ketujuh, engkau boleh salat dengan berdiri atau duduk. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa salat malam Nabi dilakukan dengan 3 cara. Nah, salat sunnah itu ibu bisa berdiri saja, boleh duduk, tapi pahalanya separuh yang berdiri. Jadi Nabi pernah melakukan salat malam dengan 3 cara. Pertama, Nabi salat dengan berdiri pada keseluruhan salatnya, normal. Dari awal sampai akhirnya dilakukan dengan cara berdiri. Kemudian yang kedua, Nabi salat dengan duduk. Kemudian melakukan rukuknya pun dengan duduk. Jadi salat malam boleh dengan cara duduk, boleh. Nabi pernah melakukannya. Yang ketiga, Nabi membaca Al-Quran dengan duduk. Kemudian ketika bacaannya tersisa sedikit, beliau berdiri. Lalu beliau ruku dengan berdiri. Jadi duduk dulu dari awal sampai kemudian mau selesai bacaan surat atau ayat, Nabi segera berdiri. Kemudian ruku, sujud normal sebagaimana biasanya. Ini semua boleh dilakukan karena ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada berikutnya, boleh mengeraskan atau menjaharkan bacaan Al-Quran, boleh juga melirihkannya. Untuk sholat malam boleh dikerasin bacaannya, boleh juga disirkan, dilirihkan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Al-Qur'annya ataukah melirihkannya? Maka Aisyah menjawab, kadang-kadang Nabi mengeraskan bacaannya, kadang-kadang beliau juga melirihkannya. Jadi dua-duanya pernah dilakukan Nabi. Abdullah bin Abu Qais, orang yang bertanya kepada Aisyah berkata, Allah Maha Besar, segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan pada urusan ini kelonggaran. Baik.
Kalau perempuan ya lebih baik sir, kecuali ketika dia merasa aman dengan dijaharkan, gitu ya. Waladdallin. Di belakang ada yang amin. Padahal suami lagi di lokasi, anak-anak beda kamar. Gimana Bu? Lanjutkan sholat? Lanjutkan saja. Mungkin ada jin muslim ikut sholat di belakang ibu, jinniyah. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, disunahkan untuk melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ta'awudz, memohon perlindungan atau bertasbih pada saat membaca. Juga menangis pada waktu sholat. Disunnahkan. Jadi nangis ketika sholat itu boleh. Kalau motivasi dasarnya apa? Apa Bu? Bukan mikirin hutang, ya. Tapi tafakur, tadzakur, tadabbur dari apa yang sedang dibaca, gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa tadi sholatnya nangis? Saya sedang masalah di rumah tangga, gitu. Terus yang dibaca tadi apa? Lupa lagi karena saya nggak ingat. Yang diingat masalah aja. Oh, berarti nangisnya bukan karena bacaan sholat, tapi karena masalah di luar sholat, ya. Nangis gitu ya, ngelihat sajadah itu suaminya sedang ngomel-ngomel, gitu ya. Suaminya sedang melotot. Jadi bukan karena sesuatu yang di dalam sholat, tapi di luar sholat. Dan Masya Allah Ibu, kondisi orang sholat itu biasanya kondisi yang paling mudah mengingat segala hal. Begitu kan Ibu? Sama-sama lah kita ya. Sholat itu paling mudah mengingat segala hal. Sampai uang recehan kembalian tuh ingat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sunnahnya itu adalah tafakur, tadzakur atau tadabbur dari ayat Al-Quran yang dibaca. Nangisnya pun karena itu. Masya Allah itu ya. Orang di Indonesia tidak pernah nangis ketika sholat. Nah, ketika diimamin sama Syekh, siapa itu? Maher Muakili di Masjidil Haram, kok bisa nangis gitu? Aduh, suratnya surat yang menyentuh lagi. Kemarin sebelum berangkat itu belajar tafsirnya. Oh, menyentuh banget gitu. Suasananya di depan Ka'bah gitu. Masya Allah. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suasana yang seperti itulah yang menjadikan sholat kita itu menjadi berkualitas. Dan biasanya sholat yang seperti itu akan selalu dirindukan. Ya, pada hadis Hudzaifah tentang kisah sholat malamnya bersama Nabi disebutkan bahwa Nabi membaca Al-Quran secara mutarassilan. Yaqra'u mutarassilan. Nabi baca Quran itu mutarassil. Mutarassil itu apa Ibu? Perlahan. Terlahan, tartil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu juga lambat. Mutarassilan. Idza marra bi ayat fiha tasbih, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka sabbaha. Beliau pun bertasbih kepada Allah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila Nabi melewati ayat tentang permintaan, maka beliau pun meminta kepada Allah. Kemudian wa idza marra bi ta'awudzin. Apabila Nabi melewati
ayat-ayat yang isinya isti'adzah, ta'awud, memohon perlindungan, maka beliau pun ta'awadza, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu menghayati, meresapi apa yang beliau baca di dalam salatnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, usahakan apa yang kita baca di dalam salat itu benar-benar bacaan yang bisa kita resapi. Ibu misalkan punya setoran hafalan Quran, sekarang di juz 29, di juz 28, sok dipakai, dipraktekkan dalam sholat. Pelajari tafsirnya, minimal terjemahannya saja. Ya, sehingga ketika kita baca ayat-ayat surat-surat tersebut, itu bisa dihayati di dalam hati. Dan itu efeknya luar biasa. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, itu bikin menggetarkan hati kita. Kemudian ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Nah, itu sifat orang-orang beriman. Ya, Al-Quran itu memberikan getaran yang sangat luar biasa terhadap hatinya. Dan itu biasanya terekspresikan setelahnya melalui apa, Bu? Kalau orang itu sudah ngageter hati gitu ya, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia baca, itu efeknya biasanya tangisan, cucuran air mata. Begitu. Dan itu indah sekali. Kalau orang sholat bisa dengan tangisan karena dia menghayati apa yang dia dengar dari bacaan imam, atau dia sendiri dari bacaan dia sendiri, maka ini menjadikan orang tersebut lapang hati, bahagia. Ada kesan tersendiri ya di dalam hati ketika bisa sholat seperti itu. Dan yang seperti ini seharusnya diperbanyak oleh seorang mukmin. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri salat dengan membaca sebuah ayat hingga memasuki waktu pagi. Beliau mengulang-ulangnya. Maksudnya mengulang-ulang ayat tersebut. Ayat apa itu? Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu mendalamnya penghayatan Nabi terhadap ayat ini. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha aziz, ya maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ayat ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang sampai masuk waktu pagi, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada berikutnya, perbanyaklah berdoa pada waktu sahur. Perbanyaklah doa pada waktu sahur. Maksudnya tidak mesti besoknya puasa. Jadi waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum masuknya sholat subuh. Itulah waktu tahajud ya, sepertiga malam terakhir. Perbanyak doa di waktu sahar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu ya. Jadi ibu, berdoa itu tidak mesti di luar sholat. Berdoa bisa di dalam sholat. Sebagaimana baca Quran tidak mesti di luar sholat. Boleh kita baca Quran di dalam sholat. Salafuna saleh
kalau datang Ramadan mereka menghatamkan Quran di dalam sholat sekian dan sekian kali. Dan menghatamkan Al-Quran di luar sholat sekian dan sekian kali. Masya Allah. Berarti kalau ibu punya jadwal rutin, ya, sholat malam dengan menghancak bacaan ayat Quran, ini bagus sekali. Dari mulai Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah dibaca sekuatnya, semampunya. Begitu ya. Misalkan satu malam 11 rakaat tuh cuma dapat 1/4 juz. Tidak masalah. 1/4 juz. Nanti hari berikutnya 1/4 juz. Hari berikutnya kalau sedang semangat-semangatnya habiskan setengah juz pada 11 rakaat itu. Dan demikian seterusnya. Nah itu kalau rutin aja seperti itu, mungkin 2 bulan kita bisa khatam Quran. Itu di dalam sholat. Ya, di luar sholat kita juga punya bacaan rutin, ya. Kita punya hizib, ya, bacaan rutin kita dari bacaan Al-Qur'anul Karim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di waktu sahar perbanyak doa. Perbanyak doa. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik di dalam sholat doanya ataupun di luar sholat. Kalau berdoa di dalam sholat, di mana itu? Tempatnya di mana? Barakallahu fikum. Di antaranya adalah di waktu sujud. Di waktu sujud, fa'aksiru fiha du'a. Perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Fa innahu qaminun an yustajaba lahu. Karena doa di dalam sujud itu sangat layak untuk diijabah oleh Allah. Jadi perpanjang sujudnya dengan doa-doa. Kemudian qablas salam, Nabi mengajari selesai doa tasyahud, beliau berta'awudz dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kadang Nabi menambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kadang Nabi menambahkan doa-doa yang lain. Nah, berarti ini diperpanjang. Nah, itu berdoa di dalam sholat. Berdoa di luar sholat sebagaimana kita maklumi, angkat kedua tangan, ya, menengadahkan kedua tangan. Cara ngangkatnya gimana? Cara ngangkat tangan dalam berdoa bisa dengan menggabungkan 2 telapak tangan, kemudian menghadapkan telapak tangan ke wajah kita, ya, kemudian punggungnya ke arah kiblat. Boleh juga dengan menengadahkan kedua telapak tangan ke atas langit, ya, sedangkan punggungnya mengarah ke bumi. Boleh 2 cara itu. Digabungkan, ya, kedua telapak tangannya digabungkan. Layaknya orang yang sedang minta-minta. Thaib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disunahkan untuk berbaring atau tidur sesudah mengerjakan sholat malam sebelum terbit fajar. Ini yang sering kita sampaikan. Inilah tidur Nabi yang kedua. Gitu ya. Nabi kan tidur sehari berapa kali, Bu? 3 kali saja. Gitu ya. Pertama tidur ba'dal isya. Nabi bangun pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Yang kedua tidur menjelang subuh setelah lelah tahajud. Beberapa saat, mungkin hitungannya menitan, gitu ya. Taib. Tidur yang ketiga kapan? Tidur qailulah. Tidur di siang hari. Para pakar kesehatan, Ibu, sangat menganjurkan ada tidur di siang hari. Mau qabla zuhur atau ba'da zuhur. Berapa jam? Berapa jam, Bu? Tidak usah lama-lama, setengah jam cukup. Setengah jam cukup.
Kurang cukup tambah lagi setengah jam. Taib, intinya nggak usah lama-lama. Qailulah, namanya saja qailulah dengan tasghir. Qailulah. Ya. Qailulah dari qalil. Qalil jadi qailul. Ya. Jadi tidur sebentar di siang hari. Ya. Dan itu harus punya kebiasaan itu. Kalau kita ingin sehat batin pertama ya, karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sehat jasad itu mah bonus saja. Baik. Itu Ibu ya. Jadi tidur itu cukup tiga kali. Jangan berkali-kali. Kalau satu hari 2 majelis taklim, jadi 5 kali tidurnya. Barakallahu fikum. Kalau bapak-bapak ketika khutbah Jumat ya, tidur. Oh itu enak banget gitu. Tidur waktu taklim, tidur waktu khutbah Jumat. Baik. Ada yang tidur, Bu? Mudah-mudahan dengar yang tidur. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berbaring sebelum datangnya waktu sholat subuh. Tidur sebentar. Supaya apa ini fungsinya? Supaya ketika nanti masuk waktu sholat subuh, itu sudah dalam kondisi yang seger lagi, giat, semangat untuk mengerjakan sholat subuh. Dan nanti insya Allah habis subuh tidak ngantuk. Terakhir, dari adab sholat malam yang beliau cantumkan di sini, janganlah engkau meninggalkan atau tidak lagi mengerjakan sholat malam sesudah engkau terbiasa melakukannya. Kenapa? Karena Nabi sudah berpesan kepada seorang sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala. Dan sesungguhnya pesan ini juga kepada umatnya semua. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Kenapa? Itu dulu si fulan tuh biasa ngerjain sholat malam. Tetapi kemudian akhirnya dia pun meninggalkan sholat malam itu. Enggak lagi mengerjakan sholat malam. Artinya apa? Istiqomahlah mengerjakan apa yang sudah kita biasa kerjakan dalam kebaikan ini. Kalau sudah terbiasa sholat malam, jangan sekali-kali meninggalkannya. Kalau ibu sudah terbiasa bermajelis taklim, jangan sekali-kali meninggalkannya. Kenapa? Karena itu dicela oleh Nabi. Sesuatu yang dicela oleh Nabi biasanya sesuatu yang tidak baik. Barakallahu fikum. Dan beda rasanya ibu ya. Orang sudah punya kebiasaan baik, kemudian dia tinggalkan kebiasaan baik itu. Biasanya nanti ketika mau memulainya lagi, itu sangat berat. Ya kan? Ya tidak ibu? Kemarin kita diuji dengan wabah. Begitu ya. 2 tahun tuh tidak ada kegiatan. Coba mau memulainya lagi berat nggak? Berat. Sampai ada daurahnya begitu kan. Untuk menumbuhkan semangat lagi. Kenapa ya? Karena 2 tahun kita tidak ada kegiatan. Akhirnya ya alhamdulillah ya Allah mudahkan fasilitas ada kegiatan ngaji online. Dan sampai sekarang tuh ngaji online itu masih berjalan. Kan begitu ya? Ini mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang yang sebetulnya tidak ada halangan apapun. Kalau ada pilihan offline dan online, pilih yang mana Bu? Pilih yang mana? Offline. Begitu ya? Karena memang aslinya itu. Zaman Nabi ada nggak ngaji online? Nggak ada. Ya, semua datang ke Masjid Nabawi, duduk di hadapan Nabi. Karena ibu yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun fadilahnya tetap lebih banyak orang yang datang hadir di majelis ilmu. Ya, karena dia hadir di dunia nyata. Kalau online itu kan dunia maya. Dan tidak mungkin ibu-ibu di sini ngaji sambil dasteran. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau online di rumah,
Ustadznya kan enggak tahu. Ada yang sambil ngemil, begitu ya. Sambil dasteran. Ada sih, kita juga berhusnudzon, pasti ada yang dia walaupun online adabnya dipakai. Persis seperti dia ketika bermajelis di majelis yang ada di masjid. Ya, jilbabnya setidaknya pakai mukena dipakai, begitu ya. Catatannya disiapin, kitabnya dibuka. Banyak yang seperti itu. Juga mungkin ada yang tidak seperti itu, sambil gegelehean, gitu ya, rebahan, gitu ya. Ada yang sambil macam-macam itu. Kenapa? Karena online. Ustadznya kan enggak tahu juga. Padahal Allah maha tahu. Jadi walau bagaimanapun tetap ya, namanya belajar ya duduk bersimpuh, datang ke majelis ilmu. Itu fadilahnya jauh lebih istimewa, lebih utama dibandingkan mereka yang ngaji online. Namun tidak masalah, fasilitas itu tetap digunakan ya bagi orang-orang yang sedang beruzur, misalkan sedang sakit, sambil rebahan daripada dia ngelamun, gitu ya. Dibuka HP-nya, dengerin majelis, dengerin taklim yang dibuka secara online juga. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Satu lagi aja, tanggung. Nanti berikutnya salat tarawih. Ini tentang mengqadha salat malam. Ada riwayat dari Ibunda Aisyah, beliau berkata radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal lail. Nabi apabila salat malamnya terlewatkan karena sakit atau karena sebab yang lainnya, maka beliau mengerjakannya pada siang hari. Salat sunnah 12 rakaat. Itu yang biasa dilakukan Nabi ketika beliau beruzur, tidak melakukannya di malam hari. Inilah qadha salat malam. Beliau menggenapkannya menjadi 12 rakaat karena memang yang biasa beliau kerjakan adalah 11 rakaat. Nah, kalau ibu rutinitasnya biasanya misalkan 5 rakaat saja, berarti kalau mau diqadha 6 rakaat. Kalau ada yang biasanya 7 rakaat saja, berarti kalau mau diqadha di waktu duha, maka dia salat 8 rakaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila engkau telah mengqadha salat malam itu pada rentang waktu antara subuh sampai zuhur, maka seolah-olah engkau sudah mengerjakannya pada waktu malam. Insyaallah. Ini sekali lagi bagi siapa? Bagi yang punya kebiasaan di malam hari. Kalau yang tidak punya kebiasaan, ya enggak bisa qadha, wong dia enggak biasa salat malam. Begitu kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur hingga tidak mengerjakan zikir atau tilawah Quran yang biasa dia kerjakan pada malam hari, atau dia tidak mengerjakan sebagian darinya, lalu dia membacanya pada rentang waktu antara sholat subuh sampai sholat zuhur, maka ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia membacanya pada waktu malam. Barakallahu fikum. Ini pentingnya kita memiliki kebiasaan baik, ya, dan bersemangat ketika terluput dari kebaikan itu dan memang bisa masih memungkinkan bisa diqadha, maka diqadha. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya salat malam di bulan Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih. Ukhti muslimah, engkau pasti sudah mengetahui bahwa salat malam itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Masya Allah. Ini qiyam di bulan Ramadan. Tapi ingat dasarnya iman dan ihtisab. Salat tarawih itu disyariatkan berjamaah. Disyariatkan untuk kaum wanita mengerjakan salat tarawih di belakang jamaah pria. Walaupun yang paling afdol bagi mereka adalah salat mereka yang dilakukan di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana nanti ada pembahasan tersendiri di bab salat al-jamaah. Demikian. Jadi kalau ditanya tarawih ibu-ibu di masjid atau di rumah, yang afdol? Di rumah, jelas. Di rumah lebih afdol. Apakah di masjid boleh? Boleh. Disyariatkan? Boleh. Selama apa Bu? Ada catatannya enggak? Ada. Selama aman dari fitnah. Gitu ya. Yang kedua, ya dia menjaga adabnya ketika keluar dari rumah menuju masjid. Begitu ya. Jangan keluar rumah tidak pakai jilbab. Ya. Kemudian mukenanya diselendangin. Ini tidak benar. Ya, seperti warga plus 62. Ya. Keluar dari rumah bubu lucun. Mukenanya diselendangin aja atau ditenteng di lengan. Wajahnya kemana-mana, rambutnya kemana-mana, lehernya kelihatan. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Jadi pakai adabnya. Ketika keluar rumah menuju masjid, tutup auratnya. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Nanti berikutnya ada pembahasan salat sunnah ghair rawatib yang lainnya, yakni salatud duha. Semoga berfaedah. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Membaca mushaf, membaca dari mushaf karena berhajat untuk memanjangkan bacaan. Apakah boleh? Boleh kalau di salat sunnah. Kalau di salat sunnah boleh. Dan itu juga bisa menjadi motivasi tersendiri untuk ibu menghatamkan Quran di dalam salat. Tadi yang saya sampaikan, menghanca bacaan Quran. Apa menghanca itu ya? Mengurut secara tartib, begitu ya. Mengurut bacaan secara tartib di dalam sholat. Jadi dimulai dari Al-Baqarah terus sampai mana, nanti dilanjut berikutnya sampai kemudian selesai 30 juz. Dalam sholat sunnah boleh. Kalau ibu ingin memanjangkan bacaan, boleh. Tapi jelas yang paling afdal adalah dari hafalan. Begitu ya. Sambil berusaha menambah hafalan, kalau ibu berhajat memanjangkan bacaan silahkan. Caranya bagaimana? Cara yang simpel, ibu siapkan meja yang sekiranya bisa menyimpan mushaf besar. Mushaf besar. Simpan meja di depan tempat sujud kita. Kalau bisa mejanya yang rada mereng ke bawah, sehingga mushaf itu ketika dibuka kondisinya jelas, sehingga kita bisa membacanya tanpa kemudian memalingkan pandangan wajah kita selain dari tempat sujud, gitu ya. Jadi tetap ke tempat sujud, posisinya di atas meja yang kita bisa membacanya dengan baik. Dan usahakan mushafnya yang besar, ibu ya, apalagi yang sudah pakai kacamata tebal. Itu mushafnya beli yang gede. Ada yang ukuran berapa itu? Ukuran
Kan ada A4, ada A3. Mungkin kalau ada A2, A2 ya. Pokoknya yang gede itu ada, Bu. Mushaf gede-gede seperti itu. Tulisannya besar, sangat jelas. Ya, sehingga ibu nyaman melihatnya, membacanya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Intinya boleh. Kalau punya hajat untuk memanjangkan bacaan dan sholatnya adalah sholat sunnah. Nah, kalau ibu-ibu teknisnya begitu. Bapak-bapak juga bagusnya teknis seperti itu. Jadi tidak ada gerakan ngambil mushaf dari saku, buka halamannya. Ini terlalu banyak gerakan. Kalau mushafnya di depan kita, di bawah, kemudian mushafnya mushaf besar, apa yang akan kita baca disiapkan dalam kondisi sudah terbuka. Oh, enak, bacanya enak. Dan kita nggak ada gerakan apapun, cuman gerakan melihat saja, melihat ke mushaf. Allahu a'lam bishawab. Adapun salat wajib tidak ada contohnya membaca dari mushaf. Kalau yang salat sunnah itu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, ibu yang dirahmati Allah, karena ini di dalam salat dan salat itu la yasluh min kalamin nas syai'. Tidak diperkenankan ada bahasa manusia di dalam salat. Innama huwa tasbih wat tahmid wat tahlil. Isi salat itu di dalamnya tasbih, takbir, tahmid, gitu ya. Tidak ada kalam manusia di dalam salat. Maka bacaan salat tidak boleh dibaca dengan terjemahannya. Itu tidak bisa. Semuanya menggunakan bahasa Quran, semuanya menggunakan bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibaca adalah Quran, yang dibaca adalah doa-doa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka jika ibu ingin memperpanjang, memperbanyak doa di dalam salat, yakni saat sujud atau sebelum taslim, maka yang dibaca adalah doa-doa yang berasal dari Quran, doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai bahasa kita. Kalau mau pakai bahasa kita di luar sholat saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh kalau ungkapannya di dalam hati saja. Tapi akan lebih berhati-hati ya, ibu membaca doa di dalam sholat itu berasal dari Al-Quran, berasal dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang Muslim harus banyak menghafal doa dan mempraktekkan doa itu dalam waktu-waktu mustajab. Alhamdulillah, ibu-ibu dulu sudah pernah menghafal doa-doa ya? Masih ingat ibu? Zaman-zaman Breto sebelum ada COVID. Masih ingat bu? Pengajian ini ya sama ya? Yang kita ngafalin doa-doa pendek itu, yang bukunya buku buat Pak Ud, yang berwarna-warni. Masih ada bukunya bu? Kalau hafalannya masih ada? Nah itu di murojaah lagi ya. Jadi mempraktekkan ilmu itu dengan cara diamalkan. Kalau ibu mengamalkannya, insya Allah nggak lupa. Itu ya. Atau mau kayak dulu lagi bu? Kita ngafalin doa-doa. Boleh ya? Nanti saya bikinkan sajalah doa-doa yang sekiranya kita butuhkan.
Nah sekarang ya, nanti saja. Semoga dimudahkan. Taib, itu Ibu ya. Jadi pakai doa yang dari Quran atau pakai doa yang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Ya Ibu. Iya, itu efek dari mendengarkan apa yang dibaca. Berarti hati ibu sinkron dengan apa yang dibaca atau apa yang didengarkan dari bacaan imam. Yaitu yang terpuji yang seperti itu. Berarti itu akibat atau efek dari tadabbur. Tadabbur ayat yang sedang dibaca atau ayat yang sedang didengarkan dari bacaan imam. Sampai efeknya akhirnya ingat ke dosa. Akhirnya mencucurkan air mata. Ya ini yang dimaksud. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, pada dasarnya menangis di dalam sholat karena merasa dekat dengan Allah sehingga muncul rasa takut kita kepada Allah, ini baik. Baik sekali. Nah, akan lebih baik ketika efek itu muncul karena kita menghayati bacaan, menghayati zikir yang dibaca di dalam sholat. Bukan tidak boleh Ibu ya menangis dalam sholat, tapi karena sekedar ingat dosa. Karena memang ibadah sholat itu kata para ulama termasuk a'zamul ibadat. Ya, dia seagung-agung ibadah yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Begitu ya. Silah bainallah wa abdi. Yang namanya ikatan hubungan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di saat dia sholat. Jadi sholat itu silahnya kita kepada Allah. Kita sedang menjalin hubungan komunikasi dengan Allah. Nah, efek keseluruhan dari sholat itu menjadikan kita merasa dekat kepada Allah sehingga menghasilkan ibadah-ibadah hati. Ya kan? Dari rasa takutnya, rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah. Nah, efek daripada ini itu bisa mengarah kepada tadi mengingat dosa-dosa, begitu ya. Jadi sekedar ibu sholat, memulai sholat sudah hawanya itu hawa sedih aja begitu ya. Ingat dosa itu sudah bagus. Akan lebih bagus lagi, lebih ideal lagi ketika efek itu terlahir dari pengagungan kita kepada Allah dengan menghayati apa yang sedang dibaca. Begitu. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, sholat itu sendiri sebetulnya kalau orang misalkan membaca Fatihah saja itu kan sudah membuat hati itu jadi dekat ke Allah, kemudian akhirnya mengingat segala kesalahan, dosa, begitu. Nah, selama tidak berlebih-lebihan, Ibu ya. Maksudnya malah fokusnya bukan ke sholatnya. Ayo aja ngingetin dosanya di usia sekian, di tempat gitu ya. Saat masih bujangan, saat masih gadis. Oh, si fulan teman saya maksiat masih ada enggak ya? Ya, akhirnya kemana-mana gitu kan. Nah, kalau begitu sudah kebablasan gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
tetap pakai aturan gitu. Walaupun boleh nangis, tetap ya dengan kadarnya. Nah, sebagian orang kadang tidak kontrol. Saya pernah dapatin di sholat malam Ramadan gitu ya. Orang mungkin saking Allahu alam apa yang sedang terjadi di dalam hatinya gitu ya. Tapi nangisnya itu ya bahasa orang sekarang lebay banget gitu ya. Lebay. Nangisnya ngaguk-guk ibu. Loh ini loh, dia bukan sholat sendirian. Dia sedang sholat bersama jamaah lain. Dan itu enggak berhenti-berhenti ibu. Imam sedang baca surat, ketika ruku, ketika sujud, hayo ngaguk-guk. Nah ini enggak baik. Tidak baik. Yang seperti ini enggak baik. Dia sedang sholat berjamaah. Ya, tidak boleh mengganggu jamaah yang lain. Jadi bukan berarti dianjurkan menangis tuh menangis sekehendak kita. Ya. Jadi menangislah ya, tangisan yang betul-betul keluar dari rasa penyesalan kita ya terhadap dosa-dosa kelalaian selama ini, juga tangisan yang ya keluar karena efek dari kita mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat yang sedang dibaca atau yang sedang kita dengarkan. Barakallahu fiikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Kita cukupkan dan minggu depan masih kitab ini ya. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.